Kalau gua harus mencari kerja lagi seperti yang dulu dengan 2 keluarga, begitu banyak anak, 2 komunitas besar, rasanya sulit. Gua bekerja sama Allah aja lah. Iyalah. Ini kita duduk yang deprak nih posisi ini. Ini nomor bangku 33 nih. Ya, ini dalam sejarah Nabi Isa nih, menurut Anissa diangkat derajatnya ke surga. Ya. Kalau menurut agama lain dia mati menebus dosa-dosa. Apa hikmahnya? Ente kejarlah dunia ya. Dari 20 tuh selesai belajar sampai 40. Ya. Setelah itu dunia yang akan mencari kita. Jangan. Pokoknya orang 40 masih nyari duit sampai mati dia nyari duit. Pasti itu. Akhirnya begitu ya. Pasti. Al-Quran kan udah menjelaskan usia 40. Nabi diangkat jadi Rasul itu usia 40. Ya. Ya, betul. Khadijah udah memutuskan tidak menikah lagi, 2 kali menikah, suaminya meninggal, 40 tahun dia membatalkan. Betul. Orang yang dihembuskan oleh sperma dan indung telur bertemu dengan sperma, umur 40 hari sudah ada janin. Isa berpuasa 40 hari, Taurat sempurna 40 hari. Orang bule nyebutnya the life began at 40. Ya jadi, ya. Slang tahun ini 40 tahun. Masya Allah. Berkat doanya Om Dik juga ini. Yang bener loh. Wah, bener. Yang ada juga kita didoain mas Sleng di sini. Bayar Sleng berapa? Coba kalau dia nggak punya jiwa kemurahan hati susah. Tapi ngomong-ngomong emang apa ya, Potlot kalau bisa liburan di sini, tamasya di sini. Iya. Ini adalah tanah yang pernah dia pijak. Sampai yang berpijak pun lupa gue juga. karena tempatnya udah 380 derajat. Derajat ada berapa ya? Kan setengahnya 180. Ya. Kalau kali 2? Kalau 360 tuh balik lagi ke situ lagi. 180. Pak, lu matematika. Apa kabar? Alhamdulillah Dik. Ini alhamdulillah. Wah, senang banget nih bisa. Lu inget gak? Lu ketemu kita ngaji di Nasyabandi. Oh iya. Ketemu guru Syekh Maulani Syamkabani, ada elu. Iya. Ada elu. Ada elu. Iya. Gua pegangan sama Syekh Hisam. Lu di belakang gua. Balik, lu di belakang gua. Ya udah kita pegang-pegangan. Pegang-pegangan. Mas warna lo deh, Masya Allah tuh. Seingat gua, dia pegang tangan gua. Jadi Islam pegang tangan gua. Iya. Dulu begitu. Iya. Ada fotonya. Ada. Tapi di sini kita bikin sejarah dirubah. Gua megang tangan lu aja udah. Deal. Om Dik lama juga di Potlot. Lama juga. Dulu sama siapa? Anang dulu gua. Anang. Apa yang lo rasakan sekarang nih? Kedamaian seperti apa yang bisa? Wah, luar biasa Om Dik. Luar biasa. Turun naik, pasang surut, kehidupan. Akhirnya alhamdulillah mengantar gua nggak pernah sama sekali merencanakan atau berambisi terlibat sama beliau ini di rumah. Ada aja jalannya gitu. Tiba-tiba ya begitu, semestanya ya udah. Saya ada di dalam satu yayasan sama beliau ini. Ya kita berjuang bersama. Terus apa yang tugas gua apa nih? Gua bisa bantu nih? Nah, sekarang ini kan kita ada rumah Quran As-Solihin. Rumah Quran As-Solihin itu rumah tahfiz. Itu sekitar udah 180 ya Mas Agus? 186. 186 anak. Gurunya ada 17. Guru ada 17. Terus kita mau ngapain? Itu gratis semua Om Dik. Semuanya gratis. 10 tahun Om Dik. Udah 10 tahun ya? Udah 10 tahun ya? Al-Mutakabir yang maha megah. Iya. Terus kemudian mulai tahun kemarin ya. Kemarin. Kita bikin pondok pesantren. Kita dapat rumah wakaf. Tanah wakaf ya. Enggak, kita beli tanahnya terus kita wakafin. Kita beli, kita punya ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari Di mana itu? Purwakarta. Di Purwakarta. Nanti insyaallah mampir ya, Purwakarta. Luar biasa. itu 2 hektar. Kita lagi mau bikin 2 pondok hektar pesantren lebih, di situ. Ada apa di sana? Ada mata air sih di sana. Ada Ada mata air. Mata air ada. Tapi pohonnya tinggi-tinggi.
Oh, ini tinggi-tinggi banget. Tinggi banget. Ini langsung kebayang ini nih, Teh. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Karena tanahnya dia pas Konturnya masuk begini ya? konturnya dia turun ke bawah. Makanya ini kemarin lagi dipakai beko lagi segala macam. Buat jalanan. Buat jalanan, buat bis rencananya mau Bis masuk dalam. insyaallah. Terus tema besarnya apa yang membuat dia beda sama pesantren lain? Pertama gratis, yang kedua kita bekalin yang pertama ya akhlak, akidah, disiplin sama hafiz Quran. Itu lebih ke dalam tuh, lebih ke dalam. Iya, Yang keluarnya apa? Kalau keluarnya- Maksud gua gini. Ada di sana misalkan bicara tentang kearifan lokal, di sana ternyata ada batu-batu yang bisa dibuat ulekan atau dibuat perabotan rumah tangga. Jadi pesantrennya tuh lebih dikasih semangat seninya. Oh jadi gini, kan kita punya mata air ya. Kemarin udah dites pH-nya itu, Oh, lo mau bikin air minum, udah ada namanya gerning, gerning. segar bening. Aja. Gue paling sebel deh kalau singkatan-singkatan begini. Nih sekarang ya, kenapa gue nggak mau jadi ustadz? Ustadz Jepri disingkat UJ, Ustadz Abdul Somad. UAS, Dik jadi ustadz. Udik. Ya, jangan. Itu enak gerning. Gua Udik. Ya, jadi lu tahu kan kenapa Iya, gua iya, jadi iya, ustadz iya. kan? Orang suka nyingkat-nyingkatin aja kagak enak. Tapi Om Dik boleh juga tuh inspirasi Om Dik kan terhadap seni untuk diterapkan di Iya, situ. Itu betul. dibutuhin ya Mas Agung ya? Nah gini saudara, ini bukan mengajarkan tapi bertukar kabar bahwa seni itu adalah keindahan. Dan keindahan itu awalnya ada di surga. Masya Allah. Lalu dia jatuh terpercik menetes ke bumi. Bumi awalnya indah. Lalu terkontaminasi karena kehadiran manusia. Al-Baqarah menjelaskan itu. Kenapa kau menciptakan manusia ya Allah, bukankah dia akan merusak? Betul. Ya, jadi agama itu baru ada setelah manusia beranggapan dirinya Tuhan. Keindahan seni itu lebih awal. Jadi lucu kalau lu memuliakan akhlak, iman, apalagi tauhid, amalan, tapi lu lupa menjaga keindahan. Bullshit semuanya itu. Karena orang yang mengerti keindahan lebih cepat sampai menemui yang maha indah. Masya Allah. Ya pasti Pak, nggak mungkin enggak. Kita akan kembali setelah kereta yang mau lewat. Pindah lagi. Ini. Kameramen situ. Situ. Bang, izin deh Bang. Sini kameramen. Nah, Mas Agung sih. Nah, jadi teman-teman begitu. Kalau menurut aku sih, kalau bikin pesantren bagus. Tapi kalau bikin pesantren mendidik anak-anak kita menjadi bangsa pencipta, bangsa penemu bukan penjiplak dan peniru, itu jauh lebih bagus. Karena kelak nanti akan ada tsunami yang lebih dahsyat daripada yang terjadi di Aceh. Itu disebabkan karena gelombang pengangguran dan kebodohan. Ya. Ya, karena yang lulus cari kerja lagi. Iya. Ya. Itu bonus demografi itu ya maksudnya ya, ke situ ya. Iya, jadi teman-teman semua, apa sih yang dikenal di Indonesia ini? Kan kaya akan apa ya? Seni dan budaya, Pak. Itu Benar. nggak bisa diingkarin tuh, Pak. Betul. Ya. Ya lucu aja. Sekarang nih ya, gue mau ngomong sedikit. Ini lu ajarin, Pak. Gue ngomongin aja. Guru gue ini. Ya, enggak lah. Om Dik. Gung, lu jawab, Gung. Lu juri aja. Lu sebagai anak dia jawab. Lu tahu suku Inka? Inka. Lu nonton Apokalips? Iya. Apokalipsto ya? Apokalips. Mel Gibson. Mel Gibson. Suku Inka itu membunuh musuhnya, meminum darahnya, memakan dagingnya. Nonton dong lo. Iya. Berapa kali nonton tuh. Tapi begitu masuk seni, tarian, dia bisa memeluk agama Inka. Dia lebih beradab. Yunani jelas lah masih ada peninggalan nyembah patung. Begitu masuk seni skenario teater, dia memeluk agama Yunani. Ya. Nasrani, dia dengan seni paduan suara, dia memeluk agama Kristen. Islam ini paling parah. Orangnya hobi perang. Jangan bilang Islam suka berperang, enggak. Orang-orang di Jarjira itu senang perang. Makannya daging, tinggal di gurun, bawaannya panas.
tapi ada seni mendakwah. Ya. Tidak lagi berperang, tapi bisa menaklukkan Persia. Masya Allah. Anda ya, Masya Allah. Orangnya kasar banget. Tapi ada seni membaca Quran, nggak ada kitab yang bisa dilombakan dengan keindahan begitu. Perempuannya bangsa budak, aduh nggak ada harganya. Begitu masuk seni, berpakaian muslimah, dia terhormat. Hurufnya udah gue teliti nih, huruf acak adut. Tapi begitu masuk seni kaligrafi, nggak ada tulisan Yang lebih indah indah dari itu. Betul. dari seni kaligrafi. Kemana keindahan-keindahan itu? Hilang di pesantren-pesantren karena apa? Cuma melulu penghapis, ya kan? Ya. Sekarang menurut gua itu bagus. Udah ya, jadi bahas lagi itu bagus. Tapi Allah apakah bersama dengan orang yang membuat pesantren? Apakah Allah bersama dengan orang yang membuat masjid? Apa yang membuat pasar? Tidak bersama dengan orang-orang yang sabar. Betul. Ya, sabar itu luas, sabar itu ikhtiar yang terus menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir sampai membelah isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Nah, untuk membuat ini indah pasti digambar dulu, butuh kesabaran. Gitar lo tuh, bass lo apa sekarang? Fender lah. Fender Jazz, Jazz bass. Ya. Jazz bass. Appreciation. Ada gue tenang. Ada. Itu digambar dulu kan, Ya. baru didesain, baru dijadiin produksi. Jadi kalau yang keluar dari Islam nggak bisa gambar, nggak bisa mencipta, kita ini udah terjajah sama bangsa lain. Iya, betul. Masjid yang indah-indah semuanya di-sketch dulu, digambar dulu, baru dihitung. Betul. Ya jadi nih, gua amanahkan pada Logung, Bismillah. lu juga, Amin. gua juga. Jangan cuma bikin pesantren, tapi bikinlah pesantren yang punya color. Itu dia. Sering kalau nggak punya color, gue rasa Ahmad Dhani nggak juga berpatokan pada slang kali ya gitu ya. Iya. Akhirnya Dhani juga mempunyai color. Jadi harus punya karakteristik gitu. Dan orang akan datang ke situ, pasti. Kenapa? Ya beda lah. Dimana nanti barang-barang yang dibuat oleh anak pondok itu bisa diakumulasi, bisa jadi subsidi silang buat kemaslahatan, buat keselangsungan hidup. Lo nggak mungkin terus main bass. Oke, mainnya bener tapi perdilnya kurang kenceng. Betul. Touching ya. Touching, iya. Touchingnya mainnya seleret-seleret mulu. Lo nggak boleh arogan, Pak. Betul. Umur berapa kita udah lemes. Benar. Makanya mau dilatih Pakai terus. kapo dikendorin. Kalau kita sama-sama musik dulu nih, jadi tahu istilah-istilah itu. Wah kenceng kan ya, kendorin aja. Kendorin. Iya. Iya. Masya Allah. Ya kayak gitu ya, gue sih amanain lah. Gue tuh seneng banget. Ya, ini Dik, yang tadi yang itu emang mesti setuju banget gua. Itu emang mesti diaplikasiin. Dan gini, kayak gini aja nih. Kayak kemarin kita bikin, ini lagi proses nih bikin pesantren. Orang sana kan lihat, wah ada orang Jakarta nih bikin pesantren. Ada duitnya nih pasti, bawa beko lagi. Wah, langsung dia berpikirannya ya gitu lah, orang-orang daerah lah. Kan, wah ini bisa gua kutip. Nah, satu saat gue pengen ketemu sama mereka semua. Gue mau ajak ngobrol. Ini ladang nih. Saya ibaratnya gue juga nggak pernah kepikiran bahwa ada tempat ini. Nah ini juga, lu juga nggak pernah kepikiran bahwa ada tempat ini mau dibangun. Nah ini jadi ladangnya kita bersama. Kita mau yuk mari kita sama-sama kontribusi itu ngajak. Jadi ibaratnya gini, kalau misalkan mereka, wah ini lu bagi gue centeng. Kan gue bisa bawa centeng juga, kan nggak mungkin juga begitu gitu loh. Paham. Gitu. Nah ditambah lagi dengan adanya unsur-unsur seni yang kita terapkan di situ. Itu yang Kearifan lokal. Kita ajak, misalkan orang-orang sana bikin anyaman Purwakarta ya. Purwakarta. Itu Bagi warga Purwakarta, saya Dik doang temennya Irfan. Ya, saya juga slanker bersama Agung. saya juga slanker juga, bukan jangan salah. Jadi di tayangan ini kita ingin bertukar kabar ya, bahwa kita tidak ingin mencari keuntungan di sana. Betul. Kalau bisa ibu-ibu di sana yang tidak ada pekerjaan bisa memasak, bisa bikin ruang-ruang UMKM buat orang-orang yang hadir di sana kelak ya.
Terus buat anak-anak mudanya nggak usah tinggalin desanya, ngapain? Berkarya di Saya juga tempat belum situ. tahu ada apa di sana, apakah ada batu, apakah kita nanti bikin kerajinan meja dari batu ya. Kita akan bikin kombinasi dengan besi-besi. Udah tenang aja, ente jangan berprasangka buruk. Kita datang jauh-jauh tuh untuk hijrah sebenarnya, hijrah perjalanan sebuah hati gitu. Kita belajar, iya. Ya, Yang paling penting untuk memberikan manfaat untuk warga sebaik-baiknya umat yang sekitar. Iya. Memberikan ya. belajar ke situ lah kita ya Mas Agung ya. Insya Allah, insya Ya, mudah-mudahan ini diedit nih biar khusus buat orang Purwakarta. Ayah saya dari Purwakarta. Tuh, Iya, ayah saya dari Purwakarta. Jadi lucu rasanya kalau Anda curiga sama-sama kita luhur dari sana. ya betul. Jadi teman-teman semua doain Al-Fatihah. Amin. Allah. Ada iklan lewat.